Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran geografi. Kali ini untuk semester 2 yaitu membahas tentang cuaca dan iklim. Baiklah, kalau kemarin kita telah mengetahui unsur-unsur atmosfer, sekarang kita akan bahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Namun sebelum ke materi, ke unsur-unsurnya, yaitu kita akan membedakan dulu apakah itu cuaca dan apakah itu iklim. Nah, sehingga kita akan mengetahui perbedaannya, yaitu cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya untuk cuaca dan iklim itu, kalau cuaca itu singkat, kalau misalkan iklim itu dalam waktu antara 30 tahunan. Baiklah, kenapa ada cuaca dan iklim? Nah, penyebab utamanya adalah yang namanya pengatur dunia seisinya, yaitu pengatur tentang kehidupan manusia. Tuhan yang menciptakan matahari, sehingga matahari itu merupakan energi buat kehidupan di bumi. Nah, matahari ini merupakan sumber energi yang mana matahari itu dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kondisi awan dan perbedaan sudut datang sinar matahari juga mempengaruhi penyinaran matahari ke bumi, sehingga ada yang sedikit mendapat sinar matahari, ada yang sedang, ada yang banyak. Nah, terutama kita di Indonesia termasuk alhamdulillah banyak mendapatkan sinar matahari, namun penggunaannya belum terpenuhi secara maksimal. Unsur yang pertama dari cuaca dan iklim adalah suhu udara. Suhu udara itu keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Alatnya yang untuk mengukur masalah suhu udara yaitu termosfer. Nah, sehingga suhu udara ini untuk kita biasanya dirasakan sangat panas. Karena apa? Karena kita mendapat sinar matahari yang sangat banyak. Kemudian dari suhu udara berikutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban udara itu dipengaruhi oleh sinar matahari. Sinar matahari itu kemudian menyinari bumi, di mana bumi itu ada air, kemudian air itu menguap. Nah, sehingga udara mengandung kandungan uap air. Artinya udara akan lembab kalau semakin banyak uap air, dan daerah tertentu yang kurang uap air itu akan kelembabannya berkurang. Kelembabannya dibagi dua bagian, yaitu kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Alatnya untuk mengukur adalah hygrometer. Berikutnya adalah awan. Awan juga berhubungan dengan yang namanya itu kelembaban atau suhu. Jadi suhu matahari yang panas menyebabkan air-air di permukaan bumi menguap. Ya, kemudian uap-uap itu terkondensasi dan terbentuklah awan. Sehingga awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang mengapung di atmosfer bagian bawah. Jenis-jenisnya banyak sekali, namun sedikit saja yang kami tampilkan, bahwa ini contoh-contohnya saja. Ya, ada awan seperti ini, banyak sekali sebetulnya. Ada awan cumulus, awan stratus, dan awan nimbus. Nah, kemudian setelah awan biasanya lanjutannya ke hujan. Jadi kalau hujan itu tergantung kepada awan. Jika ada awan maka turun hujan, dan tidak ada awan maka tidak akan turun hujan. Nah, sehingga kita akan memprediksi bahwa hari ini hujan atau tidak tergantung kepada jenis awannya. Biasanya kalau awan hitam itu ya cenderung untuk hujan. Berikutnya juga angin. Angin juga mempengaruhi terbentuknya awan. Ya. Angin itu udara yang bergerak dari yang bertekanan rendah ke tekanan maksimum. Maksudnya perbedaan suhu itu menyebabkan pergerakan udara. Nah, sehingga jika kita mengetahui bahwa angin bermacam-macam jenis angin sebetulnya, namun lain kali kita akan bahas.
Untuk sementara sekian saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.